Hey, kembali lagi dengan aku M7. Oke, sorry untuk lama banget baru bisa posting kembali karena ada beberapa kesibukan yang gak bisa ditinggalkan. Dan hari ini aku datang dengan fan reading. Seperti biasa, aku sudah sediakan ada 3 file di sini. Teman-teman bisa pilih berdasarkan panggilan intuisi teman-teman. Di sini ada file pertama. Untuk yang merasa terpanggil dengan file yang bergambar kuali, mungkin ada proses memasak yang membuat teman-teman teringat dengan orang yang lagi teman-teman pikirkan, atau file rumah atau somewhere di suatu tempat atau sebuah rumah gubuk yang membuat teman-teman melihat, wah ini kalau lihat gambar ini kok jadi teringat sama dia. Nah, boleh tuh. Intuisinya berarti memanggil ke sana. Atau yang terakhir, file yang bergambar tempat tidur. Mungkin teman-teman sering memimpikan dia akhir-akhir ini. Atau hal-hal lain lah yang berkaitan dengan istirahat yang membuat intuisi teman-teman terpanggil pada file yang bergambar tempat tidur ini. Silahkan teman-teman, saya akan kasih waktu untuk teman-teman memilih file. Gunakan panggilan intuisi teman-teman. Ya, mau pakai urutan nomor juga boleh. File 1, file 2, file 3. Oke, langsung saja pada file pertama yang memilih file bergambar kuali. Mungkin teman-teman pernah menghabiskan waktu masak-masak kali ya, bareng-bareng gitu ya. Atau teman-teman sering menyediakan bekal mungkin buat dia atau kayak gimana gitu ya. Atau dia yang sering masakin teman-teman. Pasti ada lah ya makna kenapa teman-teman kemudian punya ketertarikan pada file ini. Nah, tema kita hari ini adalah arti diamnya. Ya, ini adalah kartu yang sudah di-shuffle. Jadi aku memang lebih suka shuffling itu sebelum bikin videonya, supaya waktu kita lebih banyak buat mendengarkan penjelasan dari setiap kartu. Karena aku yakin sih ketika teman-teman tertarik, intuisi teman-teman tertarik untuk memilih file tertentu, pada saat saya shuffling itu sudah bisa menarik juga energinya teman-teman. Jadi file yang teman-teman pilih sudah bisa menggambarkan situasinya teman-teman kayak gitu. Nah, kita punya kartu yang pertama. Kartu buat teman-teman adalah Two of Swords. Arti diamnya. Jadi buat teman-teman yang galau nih, kenapa sih dia kemudian jadi diam akhir-akhir ini? Orang yang teman-teman lagi tanyakan, file 2, dia sedang menyeimbangkan pilihan yang sulit. Tepatnya dia lagi sulit mengambil keputusan. Kartu ini mau melambangkan perjuangannya untuk menjaga perasaan yang ada dalam dirinya, sekaligus menangkis pendekatan-pendekatan yang datang dari luar. Dia diam karena dia sedang menemui jalan buntu untuk mengambil sebuah keputusan. Dikonfirmasi dengan The Emperor in reverse. Ini terlihat bahwa dia sedang merasa sangat terintimidasi dengan citra yang mungkin muncul dalam benaknya sendiri gitu. Dia merasa bahwa dia punya citra yang menjadi tidak cukup dewasa, dia dipandang lemah, dia mengganggu, dia tidak mampu mengendalikan emosi. Nah, supaya pandangan-pandangan miring terhadap dirinya ini tidak menjadi sebuah realita yang semakin menyudutkan dia, maka yang dia putuskan adalah lebih baik aku diam. Lalu di sini kita punya kartu Three of Pentacles in reverse. Ini menggambarkan bahwa dia merasa hidupnya penuh dengan konflik.
Mau di pekerjaan, mau di kalau dia masih sekolah di studi, di cinta kehidupan percintaannya, semua menciptakan frustasi baru untuk dirinya. Dia merasa dia tidak diberikan kesempatan untuk menikmati yang sebanding dengan apa yang sudah dia berikan gitu. Jadi dia tidak merasa ada keseimbangan antara apa yang dia beri dengan apa yang dia terima. Dikonfirmasi oleh kartu Two of Wands in Reverse. Kartu ini mau menggambarkan bahwa dia kehilangan kepercayaan. Dia merasa kamu atau mungkin lingkungan, teman-temannya, pokoknya relasi yang ada di sekitarnya itu tuh untuk dia sangat keras gitu. Entah keras kepala, entah gak mau denger apa yang dia bilang, pokoknya sering gak nyambung, dia merasa kayak gitu lah ya. Dan dia merasa kehilangan kemampuan untuk beradaptasi, sekaligus kehilangan akal tentang apa yang harus dia lakukan. Di sini kartu ketiga, The High Priestess. Dia mencoba untuk mengikuti petuah lama sih. Diam adalah emas. Dia sedang merasa ini keputusan terbaik dalam hidupnya. Skenario lain, diam atau keputusan berdiam diri ini dia bisa dapatkan dari orang-orang yang dia pandang bijak, atau orang yang dia paling dengar lah, guru spiritual atau orang-orang yang menjadi panutannya. Dan dikonfirmasi oleh kartu The Death. Ini cara dia sih untuk menjernihkan pikiran. Dia sedang melakukan transformasi yang besar-besaran dalam hidupnya. Dan ini upaya atau pilihannya dia gitu. Lalu untuk kartu conclusion kita punya Oracle card, Angel's Romance. You deserve love. Ini artinya dia diam tuh, dia butuh diyakinkan sih. Dia butuh diyakinkan kalau dia tuh layak dicintai. Dia butuh waktu untuk menyadarkan diri bahwa dia tuh lovable. Dan kalau kamu merasa perlu untuk menolong dia di bagian sini, ya jangan tutup dirimu gitu. Ya udah, bantu dia. Karena kalau kalian lagi ya ketika kalian menonton video ini sih, aku yakin teman-teman tuh punya kekhawatiran lebih dan perhatian lebih untuk orang yang teman-teman lagi pikirkan ini. Kenapa sih dia kemudian jadi diam? Kenapa? Apa makna dari diamnya? Nah, inilah maknanya untuk teman-teman yang memilih pile 1. Ya. Dia diam, dia butuh diyakinkan. Ya, dia kesulitan untuk mengambil keputusan, dia lagi dilema. Dan kalau teman-teman bisa meyakinkan dia kalau dia sangat lovable, silakan gunakan momen ini. Oke, teman-teman yang memilih pile 1, itu saja untuk readingan hari ini. Silakan komen ya kalau misalnya resonate, atau mungkin ada masukan buat judul atau tema yang perlu kubacakan di video-video berikutnya. Silakan dikasih di komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Thank you for watching. Halo teman-teman yang memilih pile nomor 2, pile yang bergambar rumah, gubuk. Ya. Ini adalah kartu pilihan kalian, ya, yang sudah aku shuffling sebelum aku buat videonya. Dan aku sih yakin sih ketika teman-teman memilih pile tertentu, energi teman-teman sudah tertarik sebelum aku bikin video ini. Jadi ketika teman-teman tertarik memilih pile tertentu, maka kartu-kartu yang ada di balik pile itu sedikit banyak pasti bisa mewakili apa yang teman-teman pikirkan atau rasakan. Selama teman-teman benar-benar mengikuti intuisi ya. Oke, arti diamnya.
Jadi yang lagi galau bertanya-tanya, ini orang kenapa sih kok tiba-tiba dia diam, tiba-tiba dia nggak bangun komunikasi, ada apa sih? Apa ada yang salah atau seperti apa gitu ya? Ini yang pertama, kita punya kartu Three of Wands in reverse. Ya, kalian dapat kartu Three of Wands in reverse. Ini dia lagi kesulitan untuk menghubungkan antara imajinasinya dengan realita yang dia hadapi. Dia lagi speechless antara apa yang dia bayangkan dengan kenyataan yang dia terima. Dan dikonfirmasi oleh kartu The World. Ini menunjukkan bahwa kenyataan yang dia dapatkan saat ini itu beyond than his or her expectation. Ya. Jadi ini tepatnya dia diam karena yang memang tadi speechless. Dia tercengang, kok baik banget Tuhan sama aku ya, kok aku bisa dikasih kesempatan ini ya, kok aku bisa dapat kebahagiaan yang kayak gini ya, kok ya kayak gitulah. Setiap hal yang dia terima tuh dia merasa ini udah terlalu berlebihan deh kayaknya yang aku terima. Aku membayangkannya juga nggak sebaik ini gitu loh. Nah, itu yang lagi dia rasakan. Lalu Page of Pentacles. Ini dia diam juga karena dia merasa bahwa ini kesempatan baru untuk dia. Dia merasa tidak cukup matang untuk bisa menerima kejutan sebaik yang dia terima saat ini. Dan kalau kita lihat konfirmasinya, ternyata ada hal pengalaman di masa lalu, ya. Jadi kalau ini tentang cinta, dia diam karena dia pernah punya pengalaman di masa lalu yang menjadi faktor rasa kurang percaya diri dia saat ini. Kekhawatiran akan dia takut membandingkan antara yang lalu dan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu lebih daripada apa yang dia bayangkan, kemungkinan untuk dia mengalami luka yang lebih besar daripada luka masa lalu itu jauh lebih besar dan itu yang membuat dia diam, tidak berani bereaksi, tidak berani merespon, tidak berani menghadapi kenyataan. Karena teman-teman, nah kalau ini yang sering lihat atau mengikuti para tarot reader membaca kartu tarot Ace of Cup ini, kalau tentang perasaan sudah melambangkan perasaan yang meluap-luap, ya. Jadi dia diam itu karena memang berusaha untuk menutupi perasaannya yang begitu besar, ya. Dia menyadari banget kalau perasaannya ke kamu tuh meluap-luap gitu. Dan dia pikir ini nih cuma bisa dia gapai di angan-angan, tapi ternyata dia dapat kesempatan itu gitu. Dalam realita dia punya kesempatan untuk menggapai itu. Gimana nggak tercengang gitu ya? Sesuatu yang dipikir cuma bisa dicapai di mimpi, ternyata di realita itu dia punya kesempatan. Dan conclusion, kalian berdua harus getting to know each other. Kalau sama-sama suka, tunjukkan saja. Harus berusaha saling membuka diri, biar supaya bisa lebih dekat, saling paham, dan sama-sama bisa saling meyakinkan. Oke, pile 2. Itu aja buat kalian yang memilih pile bergambar rumah atau gubuk ini. Mudah-mudahan resonate ya. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe, dan bagi ke teman-teman kamu. Mungkin teman-teman yang lagi galau, teman-teman kalian yang kalian tahu lagi galau, lagi bertanya-tanya kenapa gebetan atau pacarnya atau mantannya tiba-tiba menjadi diam, silakan dibagikan. Oke? Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you teman-teman yang memilih pile nomor 2. Halo teman-teman yang memilih pile nomor 3. Ya, akhirnya kita sampai ke pile terakhir, pile nomor 3. Sini kita sudah punya 6 kartu tarot,
dari 2 deck berbeda dan 1 kartu sebagai conclusion dari oracle card. Hari ini dengan tema arti diamnya. Buat kalian yang lagi galau, kenapa gebetanku, kenapa temanku, kenapa mantanku, atau kenapa pacarku kok akhir-akhir ini jadi diam, dan ketika ditanya nggak memberikan jawaban, oke, kita bantu ya. Kita lihat kira-kira ini kenapa sih. Ini fun reading buat kita semua ya. Arti diamnya, kalau nggak resonate, mungkin teman-teman perlu lihat lagi kembali pile-nya, mungkin perlu dilihat lagi, intuisinya memanggil ke jangan-jangan ke pile 1 atau pile kedua, atau mungkin bukan di pembacaan saya, mungkin ada di tarot reader yang lain ya. Jadi ini bisa vice versa, bisa resonate, bisa juga enggak. Namanya juga fun reading ya. Nah, ini kita sudah punya 6 kartu, akan langsung aja aku baca. Yang pertama, Queen of Swords. Wow, ini menggambarkan bahwa orang yang lagi teman-teman pikirkan ini orang yang penuh cemburu ya. Aku nggak tahu kenapa, tapi ketika dia muncul dalam reverse seperti ini, dia nih ada dendam dan rasa cemburu yang cukup besar. Orang yang lagi teman-teman tanyakan. Oke? Dan diperkuat dengan klarifikasi justice in reverse. Dia berprasangka. Kalau ditanya kenapa dia diam, dia udah cemburu tadi ya. Cemburu yang membuat dia dendam dan kemudian menaruh prasangka. Gak tahu problem kalian apa, tapi itu yang terjadi. Ada dendam, ada kecemburuan, ada prasangka jahat. Bisa jadi dia orang yang pemarah, bisa jadi dia orang yang pandai memutar kata-kata, ya. Dan di sini dia sedang merasa ketidakadilan. Dia merasa bahwa dia dikhianati. Dia merasa bahwa dia layak untuk berprasangka. Ya, makanya dia diam. Lalu berikutnya, Seven of Swords in reverse. Dia banyak dengar orang. Ya, dan atau dia ini orangnya gampang berasumsi. Overthinking. Dia egois. Padahal kalau dia overthinking, dia terus menerka-nerka. Toh kalau dia salah menerka-nerka, itu yang malu tuh sebenarnya dirinya sendiri. Tapi ini diperkuat dengan kartu Six of Pentacles. Orang ini nih keras kepala banget. Dia merasa kekeh ya dengan pandangannya. Dia merasa semua yang dia ekspresikan, dia menjadi diam, dia menjadi marah, dia menjadi cemburu, dia merasa berpikiran jahat. Itu semua udah benar. Hal yang sudah tepat, hal paling balance yang sudah dia lakukan. Sebab akibat yang menurut dia masuk dalam logikanya dia, ya. Dan kemudian Eight of Wands. Oke, ini pembacaan yang mungkin bisa jadi nggak menyenangkan untuk teman-teman yang memilih pile 3. Tapi dia sedang mencoba untuk mencari peluang baru, harapan baru, ya. Orang sering berpikir bahwa ketika dapat kartu The Lovers ini bagus buat kamu yang memilih pile ini dan orang yang kamu pikirkan. Tapi kalau dalam konteks yang dibacakan saat ini bisa jadi dia diam karena dia sedang berpikir atau dia sudah menemukan peluang cinta yang baru. Sorry to say, teman-teman yang pilih pile nomor 3. Tapi teman-teman harus bersyukur gitu. Ini kartu conclusionnya menunjukkan religious factor. Coba deh kalian ingat kembali hal yang pernah kalian doakan tentang hubungan ini. Mungkin kondisi saat ini nih merupakan jawaban terbaik dari doa yang pernah kalian panjatkan pada Tuhan. Oke, teman-teman yang memilih pile 3, itu aja yang bisa aku bacakan.
Mungkin nggak menyenangkan, tapi ini gambaran atau makna yang bisa kutarik dari kartu yang teman-teman dapatkan. Sekali lagi aku nggak bisa memoles seolah-olah semuanya baik-baik saja supaya teman-teman merasa bahagia. Tarot ini kan sebenarnya bukan 100% menjadi jawaban atau keputusan untuk mendukung teman-teman mengambil keputusan yang besar dalam hidup ya. Teman-teman, kembali lagi, segala sesuatu itu harus kita pulangkan kepada Tuhan. Ya. Tarot ini hanya bisa memberikan simptom-simptom, gambaran-gambaran yang baik, boleh teman-teman aminkan dan kemudian didoakan secara terus-menerus. Kalau merasa bahwa ada yang nggak pas, bisa diambil langkah-langkah untuk memperbaiki atau menjadi antisipasi buat masa depan. Ya teman-teman, jadi kembalikan semuanya kepada Tuhan. Oke teman-teman yang baik, itu saja dari aku. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mau nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga kepada teman-teman kalian yang kalian tahu lagi galau memikirkan gebetannya, temannya, atau pacarnya, atau mungkin mantannya yang mulai diam dan dingin. Boleh dibagikan ya, supaya mereka bisa lebih fun dengan fun reading ini. Oke teman-teman, jangan lupa ya berikan saran judul apa lagi yang perlu kubacakan. Thank you for watching. Bye.